Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kian di Kianu Indonesia Channel. Teman-teman yang berbahagia, bertepatan hari ini Hari Kemerdekaan Indonesia, kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Walaupun mungkin perayaan kali ini tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, tapi yang pasti kita cerna makna merdeka. Dan tentunya menjadi harapan kita bersama, semoga Indonesia semakin maju, wabah segera berlalu, ekonomi kembali pulih, dan makin terus berkembang dari segala sisi, terutama dari sisi ekonomi. Dan teman-teman juga usaha makin dipermudah tentunya. Dan teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman, mungkin bukan mengajak, mungkin saya akan sedikit bercerita pengalaman saya pribadi. Ini permintaan dari beberapa teman. Mudah-mudahan cerita sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Namun sebelum itu, kali ini saya akan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu Kianu Indonesia Channel ini untuk terus bisa bergerak perlahan tapi pasti makin hari semakin berkembang. Dan untuk teman-teman yang sudah menggunakan jasa kami untuk mendesain logo, banner, dan lain-lain, mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini adalah beberapa usaha yang menggunakan jasa logo kami, dan terima kasih kami ucapkan. Dan berikut adalah usahanya. Sponsor kali ini ada bebek gemes. Ini buat teman-teman yang pecinta bebek nih. Ada bebek gemes, alamatnya di Perumahan Bukit Cidahu Asri, Blok U nomor 6, Pondokaso Tonggo, Sukabumi. Jadi teman-teman yang doyan bebek wajib coba nih bebek gemes. Buat teman-teman yang lagi mampir ke Sukabumi atau memang tinggal di Sukabumi, coba bebek gemes. Aneka menu bebek lengkap di sana. Dari mulai bebek goreng, bebek bakar kalasan, bebek rica-rica, dan lain-lain. Jadi bebek gemes ini harganya murah, tapi kualitasnya nggak murahan. Oke teman-teman, jangan lupa yang mampir ke Sukabumi, mampir ke bebek gemes. Bisa dipesan via GoFood atau GrabFood juga. Nomor teleponnya saya cantumin di sana. Nanti teman-teman tinggal hubungi, pesan langsung, minta ke bebek gemes. Dan selain bebek gemes, selanjutnya ada makaroni hoki. Makaroni hoki ini ada di Bandung, Buah Batu Bandung, tepatnya dekat SD Batubara. Jadi teman-teman yang mampir ke Bandung atau memang domisilinya di Bandung, boleh dicoba nih makaroni hoki. Rasanya macam-macam, rasanya dijamin enak. Kalau teman-teman mau tahu posisinya di mana, bisa ikuti nih Instagramnya. Jadi buat yang suka pedas nih, terutama level pedasnya pokoknya pedas banget. Jadi buat yang ada di Bandung, silakan mampir ke makaroni hoki, adanya di Buah Batu ya. Oke teman-teman, tanpa membuang waktu lagi, kita akan bercerita nih sedikit tentang pengalaman hidup saya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, support kita supaya kita makin semangat buat kontennya. Jangan lupa like, komen juga, terutama komen-komen yang positif agar kita bisa terus mengembangkan potensi dan juga kualitas dari channel ini. Jangan lupa juga buat teman-teman yang sudah subscribe, bantu buat di-share. Oke teman-teman, dan kali ini saya akan bercerita tentang kisah hidup saya di tempat spesial nih, tempat saya nongkrong sendirian, biar lebih enak ceritanya. Dan kita lanjut ke TK. Oke teman-teman, kali ini saya sudah ada di tempat favorit saya nih kalau saya lagi ngelamun atau pengen sendiri. Mungkin agak sedikit aneh, tapi kalau di sini saya ngerasa lebih tenang, nggak banyak pikiran. Kalau kita mumet pikiran segala macam, saya lebih senang menyendiri di sini. Ini tempatnya, teman-teman, pemakaman. Jadi jangan serem, ini bukan kisah horor.
tapi saya mau bercerita tentang kisah hidup saya. Salat asar sudah, persiapan sudah, kita lanjut ke ceritanya. Kisahnya berawal pada 2015. Jadi pada akhir 2014 saya resign dari pekerjaan saya. Saya putuskan untuk berwirausaha karena permintaan istri waktu itu yang sering sakit-sakitan. Jadi terpaksa saya resign dari pekerjaan. Nah, tugas terakhir di Papua sama Kalimantan. Dan setelah itu saya berusaha untuk memulai usaha dari nol, tanpa modal sama sekali. Saya waktu itu memulai dengan buka usaha fotokopi dengan modal satu printer, satu laptop, dan etalase kosong. Supaya si etalase itu terlihat penuh dan menarik, saya beli buku satu dus, satu pak penuh. Jadi si etalase itu kita penuhin tuh sama buku. Nah, singkat cerita, makin hari usaha itu terus berkembang, terus maju, dan akhirnya punya mesin yang lengkap, mesin fotokopi, dan pelanggan itu sudah sangat-sangat banyak. Kita jadi waktu itu tempat fotokopi favorit tuh daerah Cikeas. Jadi favorit tuh anak-anak sekolah, orang kantor, anak mahasiswa sering mengandalkan kita buat pekerjaannya, tugas-tugasnya, juga buat selesaikan tugas-tugas kampus yang susah-susah waktu itu. Saya jadi teman sharing juga. Poinnya di sini buat teman-teman yang mau belajar usaha nih, jangan jadikan customer sekedar customer, tapi jadikan customer sebagai mitra, partner, saudara. Jadi kita punya kedekatan khusus nih sama customer. Oke teman-teman, berhubung cuaca tidak mendukung nih, angin udah mulai kencang dan udah mulai mau hujan nih. Udah mulai redup-redup mau hujan, gerimis. Jadi kita lanjut ceritanya di tempat lain ya. Berhubung baterai juga ini kebetulan udah mau habis juga nih. Tuh lanjut lagi. Kita sekarang posisi udah di rumah, kita lanjut pembicaranya di rumah. Karena tadi posisi di luar kebetulan hujan. Jadi teman-teman, lanjut cerita tadi. Setelah usaha saya mulai berkembang, mulai masuk pihak-pihak yang mau mensupport kita dari sisi pembiayaan, terutama pihak-pihak bank. Dan gilanya lagi, mereka siap support apapun yang kita mau dengan tanpa jaminan yang berat. Cukup kontrak kerja, kontrak dengan perusahaan-perusahaan kita lampirkan, mereka siap support gitu. Tentunya dengan beban bunga yang lumayan luar biasa. Serendah-rendahnya bunga waktu itu 15%. Kita bisa dapat 15% dari total pinjaman untuk bunganya. Dan memang benar awal-awal pinjaman-pinjaman itu setelah saya terima cukup membantu. Sebagian biaya operasional bisa kita handle dari biaya pinjaman tersebut, biaya produksi dan lain-lain bisa kita handle dari biaya pinjaman tersebut. Dan yang paling saya rasakan setelah itu, gaya hidup kita mulai berubah. Mau nggak mau, disadari atau tidak disadari, berubah. Dari mulai kebiasaan sehari-hari dan juga mungkin kedekatan antar keluarga menjadi berkurang karena seiring banyaknya kesibukan, atau juga yang saya rasakan komunikasi dengan keluarga menjadi kurang. Entah kenapa, saya pun nggak ngerti posisinya bisa seperti itu. Dan yang pasti gaya hidup kita berubah, dan terutama di hati kita, hati saya, istri dan anak-anak mulai sedikit mengeras, menjadi keras. Dulu kita selalu berpikir untuk menggunakan dana dan lain-lain. Kita lebih banyak komunikasi sama keluarga. Namun setelah kita masuk ke dunia riba, entah kenapa, disadari atau tidak disadari, hati kita menjadi keras. Saya sendiri sulit menerima masukan dari orang lain.
ketika saya mau ngasih masukan ke keluarga saya pun sama seperti itu, menjadi sulit. Kartu kredit kita gunakan hampir dari setiap bank, kita punya kartu kreditnya. Segala keinginan dengan mudah kita pakai dengan menggunakan kartu kredit. Dan seiring waktu juga si bunga riba itu mulai menjerat kita. Dan akhirnya mau tidak mau setiap penghasilan keuntungan dari setiap proyek kita larinya itu buat bayar riba, buat bayar utang-utang ke bank. Sedikit demi sedikit akhirnya dana yang kita punya tersedot habis ke bank. Usaha yang dulu kita bangun, usaha yang dulu kita rintis hancur berantakan. Dan akhirnya masalah pun datang bertubi-tubi. Serangan masalah itu bukan cuma dari bisnis saja, dari sisi keluarga dan lain-lain pun datang. Hingga suatu ketika saya ketemu dengan seseorang yang menyadarkan saya bahwa itulah dahsyatnya riba. Masalah kemudian datang bertubi-tubi, dari mulai klien yang membatalkan kontraknya, penipuan, bahkan saya kena tipu waktu itu, jadi korban penggelapan juga. Terus juga kita kena beban hutang-hutang yang tidak kita lakukan. Dan akhirnya efek dari sana, saya dan istri sering berantem karena perbedaan pola pikir dan pemahaman. Yang paling saya rasakan, yang paling berat adalah hati saya, pasangan hidup saya itu mulai keras, disadari atau tidak disadari mulai keras. Saya sulit menerima masukan, kemudian juga istri saya juga sulit menerima masukan. Kita nggak bisa lagi sharing seperti dulu, nggak bisa nyaman. Dan hingga datang satu titik puncak masalah dari semua masalah. Pada tahun 2018 semua usaha habis, hancur, tidak ada sisa sedikit. Yang ada tinggal sisa-sisa utang terus berdatangan. Dan tepat seminggu sebelum Ramadan 2018, saya terpaksa harus kehilangan semua. Kehilangan bisnis, kehilangan usaha yang dulu kita rintis dari nol, dan kehilangan orang-orang yang saya sayangi. Orang yang dulu kita perjuangkan, kita mulai dari nol, pergi begitu saja bersama orang lain. Dan mungkin detail ceritanya nggak layak untuk diceritakan di sini. Dan akhirnya saya ceraikan mantan istri saya, dan sampai saat ini saya pun belum bisa bertemu anak-anak. Mungkin itu baru cerita singkatnya, dan saya nggak mungkin juga menceritakan detail di sini. Tapi mudah-mudahan cerita ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya paham kita semua belum bisa lepas dari riba, apalagi dengan sistem ekonomi Indonesia yang seperti saat ini. Tapi saya berharap mudah-mudahan teman-teman bisa belajar untuk coba melepaskan diri dari riba semampu kita, perlahan-lahan. Sulit, tapi saya yakin setelah kesulitan itu pasti ada kebahagiaan. Dan orang sekarang bilang bakal indah pada waktunya. Nah, buat teman-teman sekalian, saya mohon maaf bila konten ini mungkin menjadi pro dan kontra. Tiada maksud saya sampaikan ini sesuai dengan permintaan beberapa teman-teman yang minta tolong dong ceritakan kisah yang sebenarnya. Dan sekarang saya ceritakan sedikit kisah yang sebenarnya. Jadi saya harap mudah-mudahan konten kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama buat saya pribadi tentunya. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya. Yang mau komen silahkan komen, tapi komen-komennya mohon komen-komen yang positif dan membangun, supaya saya bisa terus mengembangkan channel ini. Kritik dan saran juga saya terima, dan insya Allah mungkin kita akan lanjut terus praktek
bagaimana memulai usaha tanpa riba. Berat, memang berat betul, tapi insya Allah hasilnya bisa lebih memuaskan. Mudah-mudahan teman-teman juga, terutama yang masih terlilit dengan riba dan terlibat masalah karena riba, video ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Dan itulah sebagian kecil dari kisah saya. Dan intinya, terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ketemu lagi bersama saya Kean di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.